Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karul Nisa, NIM 10721111420, kelas FM 20C. Jadi, video kali ini yang saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Teknik Analisis Laporan Keuangan dengan menjelaskan dua materi, yaitu materi ke-10 dengan materi ke-13, di mana pada materi ke-10 mengenai ada rasio profitabilitas, sedangkan materi ke-13 yaitu rasio profitabilitas, EVA, REVA, FVA, dan MVA, di mana materi ke-13 ini terbagi atas 3 bagian, yaitu ada pengaruh EVA dan rasio-rasio profitabilitas terhadap harga saham. Yang kedua yaitu analisis perbandingan kinerja perusahaan telekomunikasi dengan menggunakan EVA, REVA, FVA, dan MVA. Jadi yang ketiga yaitu analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dan metode EVA atau Economic Value Added pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, baiklah, jadi untuk materi yang saya jelaskan yang pertama yaitu materi ke-10 mengenai rasio profitabilitas. Jadi, analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Menurut Kasmir 2010, manfaat yang diperoleh adalah untuk yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Nah, jadi adapun rasio profitabilitas secara umum dapat digunakan adalah yang pertama ada rasio margin laba bruto atau gross profit margin, di mana rasio ini mengukur presentasi sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan serta menggambarkan indikasi efisiensi operasi perusahaan dan penetapan harga jual. Jadi di sini rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu gross profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan pendapatan usaha. Yang bagian B, ada rasio margin laba neto atau net profit margin. Rasio ini, rasio margin laba net merupakan perbandingan antara laba net sesudah pajak dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan besarnya laba neto yang dapat dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Nah, rumusnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada net profit margin sama dengan laba net dibagi dengan pendapatan usaha. Nah, terus yang ke bagian C-nya yaitu hasil pengembalian investasi atau return on investasi atau ROI, di mana hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal, peminjam maupun modal sendiri. Jadi semakin besar atau tinggi risiko ini, semakin baik, demikian pula sebaliknya. Ya, jadi rumus ROI atau bisa disebut ROA ini adalah sebagai berikut. Jadi ROI sama dengan laba neto dibagi dengan total aktiva. Nah, jadi yang ke bagian jadi yang bagian D-nya itu ada hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE, di mana rasio ini mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri, sehingga menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Nah, jadi semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya bahwa posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Nah, dan demikian pula sebaliknya. Jadi rumus rasio ini adalah sebagai berikut, yaitu ROE sama dengan laba neto dibagi dengan total ekuitas. Nah, yang kedua ada yang namanya analisis DuPont, di mana Q1 et al. 2008 menerapkan bahwa analisis ini merupakan pendekatan terpadu terhadap analisis rasio keuangan yang dirancang untuk mengevaluasi profitabilitas dan neraca tingkat
pengembalian ekuitas. Jadi manfaat lain dari analisis DuPont adalah yaitu untuk menganalisis cara meningkatkan prestasi perusahaan. Nah, terus yang kedua yaitu untuk melihat efektivitas pengelolaan sumber daya guna memaksimalkan tingkat pengembalian para pemilik saham. Nah, adapun contoh kasus dari rasio profitabilitas laporan keuangan studi kasus PT Bank Mandiri di Indonesia periode 2019-2021. Nah, di mana pada hasil penelitian dari rasio BOPO atau rasio biaya operasional Bank Mandiri tahun 2019, nilai rasio biaya operasionalnya itu sebesar 58%. Tahun 2020 nilainya sebesar 25,53% dan tahun 2021 nilainya itu sebesar 15,68%. Rasio NPM atau net profit margin Bank Mandiri tahun 2019 sebesar 32,3%, 20,56% pada tahun 2020 dan 29,1% pada tahun 2021. Nah, dan dari rasio ROA Bank Mandiri tahun 2019 itu nilainya yaitu 2,76% pada tahun 2020 dengan besar 1,46% dan 2021 nilai besarnya 6,01%. Nah, originalitas perhitungan terhadap rasio profitabilitas pada Bank Mandiri Tbk harus dilakukan tiap tahunnya untuk memantau kemampuan bank tersebut dalam menangani atau memperoleh keuntungan. Nah, jadi selanjutnya itu materi ke-13, di mana materi ke-13 itu membahas rasio profitabilitas EVA, REVA, FVA, dan MVA, di mana pada materi pertama yaitu pengaruh EVA dan rasio profitabilitas terhadap harga saham. Nah, jadi di sini hasil pengujian hipotesis yang telah diperoleh, maka hasil uji T parsial menunjukkan bahwa earning per share atau EPS-nya itu berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan hasil uji T yang diterima pada taraf signifikan 5% atau EP lebih besar dari 0,5. Artinya di sini EPS itu dapat digunakan untuk menemukan nilai perusahaan. Nah, terus yang kedua itu ada hasil uji T-nya parsial menunjukkan bahwa return on asset, return on equity, return on sales atau basic earning power dan economic value added itu tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T yang ditolak pada taraf signifikan 5% atau P lebih kecil dari 0,5. Artinya ROA, ROE, ROS atau BEP-nya itu dan EVA tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu perusahaan. Nah, terus yang kedua yaitu analisis perbandingan kinerja perusahaan telekomunikasi dengan menggunakan EVA, REVA, FVA, dan MVA. Nah, di mana pada penggunaan alat ukur economic value added EVA atau refined economic value added atau REVA, financial value added atau FVA, dan market value added atau MVA. Secara bersamaan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan itu yang berdasarkan nilai tambah atau value added merupakan hal realistis dan mendukung penyajian laporan keuangan sehingga para pemakai laporan keuangan seperti pimpinan perusahaan maupun investor dapat dengan mudah mengambil keputusan. Nah, jadi di sini tuh hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yaitu yakni PT Telkom, PT Indosat, PT Excel Axiata, PT Bakri Telkom, dan PT Mobil dan Telkom. Nah, jadi selama 4 periode melalui pendekatan metode pengukuran kinerja yang berbasis nilai tambah atau value added menunjukkan kinerja keuangan yang berbeda secara signifikan dari tahun ke tahun. Nah, keempat metode pengukuran kinerja keuangan juga
tidak memberikan jawaban yang sama atas peringkat kinerja kelima perusahaan telekomunikasi yang konsisten. Nah, terus yang ketiga yaitu analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dan metode EVA atau Economic Value Added pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di mana di sini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan ROA dan ROE, perusahaan LQ45 ini dalam struktur manufaktur dan sektor jasa berada dalam kategori baik. Nah, terus yang kedua itu juga berdasarkan hasil perhitungan dengan metode EVA, yaitu kinerja keuangan perusahaan LQ45 dalam sektor dari sektor manufaktur berada pada kondisi yang tidak baik atau negatif, sedangkan dalam sektor jasa berada pada kondisi yang baik dan positif. Nah, terus yang ketiga yaitu berdasarkan analisis dengan UJT atau Independent Sample Test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan LQ45 dalam sektor manufaktur dan sektor jasa. Nah, berdasarkan rasio likuiditas, rasio liabilitas, rasio portabilitas, dan metode Economic Value Added atau disingkat dengan EVA. Nah, jadi ada pun contoh kasus dari materi ke-13 yaitu analisis rasio portabilitas dan Economic Value Added untuk mengukur kinerja keuangan. Studi kasusnya itu perusahaan subsektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Jadi di mana di sini penelitian itu adalah untuk membandingkan rasio portabilitas dan nilai tambah ekonomi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Jadi penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dan nilai tambah ekonomik dan metode nilai tambah ekonomik dianggap lebih baik karena memperhitungkan risiko dan biaya modal perusahaan. Baiklah, jadi itulah tadi dua materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fisabilil haq, fistabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.